Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an fi kitabih Ayyuhal Walad. Nafanallahu bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fid dharain amin. Ayyuhal walad, wahai anakku, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Imam Al-Ghazali berkata, Ayyuhal walad, wahai anakku. Ini adalah nasihat yang ketujuh yang tertulis dalam kitab Ayyuhal Walad. Itu ya, nasihat ketujuh ini diberi judul oleh pensyarah dari kitab Ayyuhal Akh. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu ma syi'ta fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau itu mayyitun. Nanti kita bahas ya, ikhwah ya. Mayit itu adalah orang yang akan mati gitu. Satamu tuh mayit, orang yang akan mati. Kalau bitasdid ya, bitasdil ya, orang yang akan mati. Kalau kita terjemahkan, sedangkan bahasa Indonesia mayit itu cuma satu ya, mayit. Kalau di Arab ada mayit bitasdid, ada juga mayitun bitakhfif. Ada bitasdid, ada bitakhfif. Kalau bitasdid artinya akan mati. Satamu tuh, yakni sesungguhnya hiduplah semaumu, sesungguhnya engkau akan mati gitu. Engkau akan menjadi mayit. Wa ahbib, dan cintailah man syi'ta, orang lain semaumu, dan cintailah siapapun semaumu. Fa innaka mufariquhu, karena sesungguhnya engkau akan mufariquhu, engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, dan lakukanlah semaumu. Fa majziyun bih, karena sesungguhnya apa yang kau ketiga tuh. Apa ini putus-putus ya, ya. Hiduplah semaumu, cintailah siapapun yang kau mau, dan lakukanlah apa yang kau mau. 3 itu. Tapi ada syaratnya. Ingat bahwasanya hiduplah semau kita, tapi ingat kita juga bakal mati. Itu. Kadang orang terlalu foya-foya itu karena tidak ingat mati. Maka dari itu di sebagian riwayat bahwasanya ada yang namanya penghilang kelezatan. Seperti itu. Penghilang kelezatan. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan. Apa yang menghilangkan kelezatan? Yakni al-maut, yakni adalah kematian. Maka di nasihat ini kita ingatkan, oke lah hidup, mangga tuh silahkan di dunia hidup silahkan. Tapi ingat, kita bakal mati. Kita bakal mati. Wa ahbib, dan cintailah orang yang kita cintai bebas. Tapi ingat, jangan terlalu cinta. Kenapa? Fa innaka mufariquh, karena engkau akan berpisah dengannya. Cinta boleh, fanatik jangan. Apalagi manusia biasa. Seperti itu. Wa'mal, dan beramallah. Ma syi'ta, sekarepmu gitu. Dan beramallah semaumu. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih. Engkau itu akan dibalas akan apa yang telah engkau lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan ini sering kita ulang-ulang ayatnya.
sering kita ulang-ulang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan ya malu syarronnya di belakang ya, kejahatan mithqala dzarratin, sekecil gitu ya. Sekecil dzarrah yaroh, maka dia akan melihat balasannya. Ya, begitu kebaikan di sebelumnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ingat itu. Di surat Yasin tadi itu surat Az-Zalzalah. Di surat Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari itu, hari akhir, nakhtimu ala afwahihim, kami selesaikan ala afwahihim, mulutnya selesai, mulutnya udah enggak ngomong-ngomong lagi, enggak bersaksi lagi mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi kakinya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah dilakukan. Semuanya, sekecil apapun, Allah akan tunjukkan kepada kita. Baik, kita sekarang bahas syarahnya. Ayuhal walad aish, ay umroka, hiduplah. Atau ini aish ini adalah fi'il amr dari aish, wahwal haya, itu adalah hidup. Aish itu artinya kehidupan. Hiduplah dengan umurmu masyita, yang kau mau, terserah, hidup, silakan. Di dalam nuskha lain ada kata fid dunya, ish masyita fid dunya fa innaka mayyitun bitasdid. Nah, mayyit bitasdid artinya itu satamut. Li'annal mayyita, karena sesungguhnya mayyit bitasdid itu adalah alladzi lam yamut, adalah orang yang belum wafat. Ba'da. Belum wafat sebelumnya. Jadi mayyit dengan tasdid itu adalah orang yang belum pernah mati lah, istilahnya begitu. Adapun wabit takhfif, adapun dengan takhfif, mayitun bukan mayyitun, min hali bihil maut. Nah, itu termasuk keadaan itu adalah sudah merasakan mati, maut. Qala al-Khalil ansyada Abu Amrin mendedangkan gitu ya, apa? Bersyair. Ya sa'ili tafsira mayyitin wa mayyitin. Ya sa'ili tafsira mayyitin wa mayyitin. Fadunaka qad fassartu in kunta ta'qilu. Faman kana dharuhin fadzalika mayyitun. Wa mal mayyitu illa man ilal qabri yuhmalu. Jadi pertanyaan, tolong tafsirkan tentang mayit bitakfif, enggak pakai tasdid, dengan mayyit itu. Nah, oke. Kalau kamu adalah orang yang berakal, nih saya jelasin gitu istilahnya. Faman kana dzaruhin fadzalika mayyitun. Kalau orang masih ada ruh di dalam tubuhnya, alias belum wafat, belum meninggal, fadzalika mayyitun, maka itu adalah mayyit dengan tasdid. Wa mal mayyitu illa man ilal qabri yuhmalu. Adapun mayit bitakfif, mayit wa mal mayit illa, tidaklah si mayit itu kecuali man ilal qabri yuhmalu,
adalah orang yang digotong kepada kubur, ke dalam apa, dibawa ke kubur. Maksudnya apa? Sudah meninggal. Seperti itu. Nah, maksudnya apa di sini sebutkan? Sebentar ya, ini sinyalnya kurang bagus ya, Afwan. Hadza wa'dun wa zajrun wa tahdidun fal yatta. Ini adalah nasihat, wejangan, dan apa, peringatan. Ini adalah peringatan. Fal yata'ahhab, maka bersiap-siaplah lil mauti, menghadapi kematian. Min goyatihil mauti bil isti'dad. Nah, jadi siap-siaplah terhadap kematian dari pucuknya kematian sampai ujung nih. Jadi kita kan mayitun bitasdid sampai kita jadi maitun. Nah, itu disiap-siapkan bil istiqdad, dengan persiapan yang matang. Walamma ba'dahu wa man huwa dakhilun an dunya kaifa yatma'inna ilaiha fayaqrabu akhirata allati huwa qadimun ilaiha. Orang yang sudah masuk ke dalam dunia, orang yang sudah masuk meninggalkan dunia, kalau an artinya meninggalkan ya. Orang yang sudah masuk ke dalam kubur maksudnya. Bagaimana orang tersebut bisa tenang ke dalamnya? Fayakhrabu akhiratahu, maka hancur atau runtuh apa akhiratnya, alati huwa qadimun ilaiha, yang hal tersebut dia qadimun, di mana dia itu akan mendatangi akhiratnya, ke dalam akhirat tersebut. Maksudnya apa? Kalau kita tidak memiliki persiapan, kita meninggalkan dunia alias meninggal, tidak punya amal, maka runtuh akhirat kita. Tidak punya apa-apa kita. Tidak punya apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak punya bekal. Kita tidak punya bekal, disitulah kita akan kebingungan. Seperti tenggelam di samudra. Tidak ada yang bisa kita pegang. Wa ahbib bikasril ha wa tasdidil ba. Ahbib itu dari kata ahabba yuhibbu ya. Al-bau maftuhah wa bikasriha. Amrun min babil af'al wa fi ba'di nusuh wa ahbib bil idhar. Masyita fa inna kamu mufarikuhu. Di sebagian nusuh masyita fa inna kamu an mahbubika. Cintailah siapapun yang kau cintai, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Wal mufaraqu anhu amrun syadid, yakni ta'ammal min yusahibuka minal ikhwan aliman bi annahu la budda min mufaraqatihi fala tamul ilaihi biqalbika wala tata'uhu fima ta'si rabbaka fa innaka la budda min firqatil akhlaqi kulluhum fayambagi laka illa tuhibbu la yufariquka wa huwallah. Jadi setiap teman kita di dunia ini itu pasti akan meninggalkan kita.
Dan itu sudah kita ketahui bahwasanya lah Buddha mau tak mau gitu ya, kita itu akan berpisah dengan orang apa teman kita itu. Maka di sini sebutkan jangan cenderung, dalam artian jangan takut kehilangan lah. Sampai-sampai hati kita itu lebih memilih orang sebut ya, kalau bahasanya supaya lebih negatif, jangan fanatik lah. Apalagi sudah sampai masuk hati dan sebagainya. Walaupun secara manusiawi wajar kalau kita misalkan takut kehilangan. Maka dari itu, fayambaghi laka illa tuhibbu man la yufariquk ma la yufariquka, maka hendaknya engkau mencintai yang mencintai zat yang tidak akan meninggalkanmu. Wa wallahu taala. Dan itu adalah Allah. Nah, dan juga di sini maknanya bukan hanya teman. Pensyarah mengatakan wala tuhibbu man yufariquka, janganlah engkau cintai sesuatu yang akan berpisah denganmu. Wa huwa dunya, itu adalah dunia. Ada orang takut mati, wah duit. Ada orang yang benar-benar takut mati akhirnya tidak beramal. Gitu. Ada orang yang cinta dunia sampai nggak mau mati. Harta, harta, harta terus seperti itu. Minal akhlak wal amwal wal manasib. Wah, semuanya materi duniawi dikumpulkan. Padahal itu semua akan berpisah. Fa innaka idza ahbabta dunya karahta karahta liqa illahi fayakunu qudumuka bil mauti ala ma takrahu wa firaquka ala ma tuhibbu. Nah, jika engkau mencintai dunia, maka hal tersebut akan mempersulit dirimu untuk bertemu dengan Allah. Dibenci ya. Fayakunu, maka kudum, kedatangan engkau bil mauti, dengan kematian, alamatuk rohu, itu didasari, dilandaskan dengan sesuatu yang dibenci. Wa firaquka alamatu hibbu, dan perpisahanmu terhadap apa yang engkau cintai. Padahal yang paling cakep, makanya ada sebagian ulama kalau meninggal senang ya. Kenapa? Kenapa kok meninggal senang? Ya karena akan bertemu dengan Allah. Gitu, karena senang. Udah capek di dunia. Wah, terlalu banyak keburukan-keburukan. Akhirnya senang meninggalkan dunia dan senang bertemu dengan Allah. Ini terbalik, ada orang yang terbalik. Tidak senang meninggalkan dunia, akhirnya apa? Akhirnya meninggal dalam keadaan tetap menyukai sesuatu yang sesuatu tersebut itu tidak ada gunanya. Gitu. Nah, dunia di sini adalah tanda kutip negatif, Ikhwan. Karena kita beramal soleh pun sebenarnya di dunia ya. Tapi dunia di sini ya tadi harta duniawi, tahta, jabatan, kehormatan dan lain sebagainya. Karena banyak sekali cobaan. Maka beda-beda ikhwah. Al-Fakir ulangi. Ini sering Al-Fakir sampaikan. Tiap orang itu cobaannya beda-beda. Memang kalau misalkan di bahasanya kita itu cobaan itu kan harta, tahta, wanita. 3 itu. Nah, tapi tiap orang beda-beda. Maka itu Al-Fakir pernah sampaikan. Setannya santri sama setannya ustadz beda. Setannya ustadz sama setannya kiai beda. Setannya kiai sama setannya syekh beda. Tiap orang itu punya cobaannya masing-masing. Walaupun tidak akan jauh dari yang namanya harta, tahta, wanita. Dalam artian keseluruhannya itu adalah kesenangan duniawi. Seperti itu.
Maka dari itu, jika kita tidak memiliki prinsip, hancurlah hidup kita. Nauzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Hancur kita, ikhwan. Maka dari itu, dengan kita mengaji, itu kita harusnya punya prinsip, gitu. Kita harus punya prinsip. Ada pembeda antara kita yang menuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Dan output dari menuntut ilmu bukanlah merasa diri lebih baik. Bukan. Karena ada sebagian orang menganggap ketika dia ngaji, dia ini lebih berilmu daripada orang lain. Walaupun secara zohir begitu, iya gitu, dia berilmu daripada yang lain. Tapi buah dari nuntut ilmu bukan itu, bukan perasaan itu. Karena orang yang benar-benar menuntut ilmu akan selalu merasa dirinya bodoh, akan selalu merasa dirinya kurang. Silahkan baca kisah Imam At-Tirmizi ketika pulang dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Apa yang dilakukan beliau, apa yang terjadi pada beliau. Baca kisahnya Imam At-Tirmizi. Itu gambaran orang yang betul-betul takut pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan baca kisahnya Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi menangis dah gitu. Nanti bisa tahu apa yang terjadi pada Imam At-Tirmizi. Sekelas Imam At-Tirmizi pun demikian. Masa kita sebagai manusia biasa tidak bisa? Nah, jadi kita memang harus tetap menuntut ilmu. Yang kita cintai itu akan meninggalkan kita. Kayak dalam Al-Quran itu sering ya. Di Al-Quran itu sering menjelaskan tentang bahwasanya kita itu akan berpisah. Kita itu akan mengurus diri kita masing-masing. Di surat Abasa misalkan dimulai dari ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atis shakhah, maka apabila ja'atis shakhah, datang as-shakhah. Shakhah itu suara yang istilahnya besar gitu ya kok ya. Ini maksudnya adalah tiupan sangkakala. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu yafirru berlari-lari almar'u seseorang min akhi dari saudaranya. Udah nggak kenal saudara. Lari. Wa ummihi wa abi, lari dari emaknya, dari bapaknya, lari udah nggak ngurusin. Wa sahibatihi wa bani, dari sohibahnya, dari wabani, dari anak-anaknya, dari istrinya. Kenapa? Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Likulli imri'im, karena setiap orang minhum dari mereka yauma idzin tatkala terjadinya hal tersebut sya'nun yughni, itu memiliki keadaan yang menyibukkan masing-masing. Semuanya sibuk. Itu tentang dibangkitkan. Wah, udah nggak. Sebenarnya bukan nggak kenal ya, Kway. Tahu gitu. Tahu. Cuman udah nggak bisa bercakap-cakap. Saking takutnya. Saking takutnya. Saking, wah, ada misalnya tidak terbayangkan lah istilahnya seperti itu. Di dalam surat Al-Ma'arij juga ada tentang orang-orang yang di hari kiamat. Kejadian orang-orang di hari kiamat.
Itu dia, ikhwan. Kemudian majziun minal jaza. Majziun itu diambil dari kata jaza, bewazan, mengambil dari wazan marmiyun, ai bidzalika syai' minal amali hadza mubalaghatan fit tahdid min baili qawluhu fa in kana al amal hasanan sarraka jazaohu wa in kana syai' wa in kana syai'an sarraka liqa'uhu. Apa yang kita lakukan semau kita itu akan dibalas dengan sesuatu dari amal yang kita lakukan. Apabila amalnya baik, ya itu juga yang akan kita raih. Sarro, sarro artinya menggembirakan ya. Nah, nanti hal yang menggembirakan itu akan menjumpai kita. Amal kita bagus, kita akan dijumpai oleh amal kita. Dikubur, kita akan bertemu dengan amal kita. Di akhirat, kita akan bertemu dengan amal. Tapi kan wa'lam, ketahuilah, anna hadhil kalimat, bahwasanya kalimat-kalimat ini yang telah kita bahas, umurun, itu fi'il amr semua. Nah, umurun sorohatun. Jelaskan fil amr, lakinnaha akan tetapi mutadamminatun linahyi. Tapi maksudnya itu adalah larangan gitu. Ini kalau kita eh, di balagoh ada nih pembahasan seperti ini. Misalkan kalau orang tua kita mah mau minum es, padahal kita sedang sakit, kata ibu kita minum tuh, minum, minum, es minum, gitu. Nyuruh minum, padahal itu bukan perintah, itu adalah larangan maksudnya. Dan itu berarti tandanya apa? Sudah melebihi batas. Itu bukan lagi perintah yang harus dilakukan, bukan lagi larangan yang sorry, tapi larangan menggunakan perintah gitu, kebalikan. Wah itu udah tahdid, syadid itu. Karena disebutkan di sini wa anna hadhil kala wa anna hadhihi kalam kalamaruhil qudus yakni Jibril li Muhammadin alaihi salam. Karena ini disebutkan bahwasanya ini adalah ucapan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Lakinna ibaratahu hakadha ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu wa amal ma syi'ta fa innaka mulaqihi atau mufariqu. Lamma rawa al-Baihaqi an Jabir radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah SAW atani Jibril fa qala li Muhammad ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu wa amal ma syi'ta fa innaka mulaqihi. Malaqihi zakarahu fil jami' as-saghir. Itu adalah ucapan imam ucapan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan beliau mengatakan bahwasanya sahihul isnad, sanadnya sahih, dan itu disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dan ulama-ulama yang lainnya. Jadi ini adalah hadis marfu'. Wa ma adaftuhu illal asami. Wa ma udifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in wal maqtu'u. Tapi di sini Imam Al-Ghazali tidak menyebutkan sumbernya, langsung mencantumkan. Fanzur ayyuhal akh, kaifa dzakara awalan sababut tafraqah alladhi huwal maut, thumma mufaraqah maqaratul ahbab ba'duhum min ba'di wa in talat muwasilatuhum. Thumma mulaqatul amal minal khair wasyarr wa fi isyaratun ila anna ma siwa Allah ta'ala la yajuzul unsu bihi wal wahsyatu li firaqihi.
Ketahuilah, lihatlah wahai saudaraku, bagaimana di sini disebutkan di dalam kalimat tadi. Pertama itu disebutkan sebab dari perpisahan, yakni maut. Tadi kan sudah bahas. Disebutin maut dulu kan? Fa innaka mayyitun, maut dulu. Baru disebutkan perpisahan dengan orang-orang yang kita cintai. Itu mufaraqatul ahbab, antara satu dengan satu yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah pertemuan antara kita dengan amal kita, baik itu amal baik maupun amal buruk. Maksudnya apa? Di sini itu ada isyarat bahwasanya selain Allah itu tidak selain Allah selain Allah itu tidak boleh ada istilahnya uns itu kesenangan gitu ya. Jadi semuanya itu akan sirna begitu kecuali Allah. Dan akan ada yang namanya wahsyah gitu. Wahsyah itu ya kebalikan uns. Kederitaan, ke kesedihan dan lain sebagainya ketika berpisah. Diingetin tentang kematian, diingetin tentang akan berpisah dengan orang-orang yang akan kita cintai, diingetin tentang amal perbuatan kita akan dibalas. Step by step. Kalimatnya pendek tapi maknanya sangat dalam. Baik ikhwah, sampai di sini kajian kita. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Insya Allah kita akan lanjutkan pada nasihat yang ke-8, tahsilul ilmi, meraih ilmu. Nah, kurang lebih kita sudah setengah, kurang dari setengah kitab ya, ya. Baik, kita tutup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga bermanfaat ikhwah. Semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Semoga di bulan Sya'ban ini kita akan masuk ke bulan Ramadan. Semoga kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita bisa menjadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita amalkan. Semoga keluarga kita dijaga dan dilindungi oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita doakan juga para ulama kita berterima kasih kepada para ulama kita yang telah membuat karya yang bisa kita pelajari. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.